saya akan mencoba memulai dengan memprediksi seseorang. Ya, Dewi Persik ada hodamnya. Ya, King Nasar ada hodamnya. Cek hodam, cek hodam, cek Siapa hodam. lagi? Ya, Karen Delano ada hodamnya. Ini tuh kayaknya zaman sekarang tuh lagi banyak banget ya orang cek hodam, cek hodam, cek hodam. Kamu tahu kenapa cek hodam itu ada? Semenjak apa ada? Semenjak apa? Hu. Tapi kalau ngomongin soal prediksi, kita yakin prediksi kita tepat 100% kalau hari ini Sobat Ambiar akan baik-baik saja. Ya, Amin. semoga Itu sehat nomor selalu, yang lagi sakit cepat sembuh. ya. Amin. Amin. Akhirnya akan baik-baik saja. Kalau belum baik-baik saja berarti belum berakhir. Itu yang paling benar. Pokoknya tidak ada ujian di luar batas kemampuan manusia. Betul. Saya prediksi Dewi Persik kayaknya sebentar lagi akan segera menikah. Saya prediksi King Nasar sebentar lagi dia akan membeli rumah. Wow. Kenapa aku nggak ikut Udah, aja sih? Ah, Kamu tuh kerjanya apa sih, kan kamu di sini host? Ngapain kamu cuma prediksi-prediksi? Kenalin, saya ahli predikat. saya prediksi. Sepertinya dia lewat dapat jodoh lewat DM. Kita udah tahu Sobat udah Ambiar, lama. tapi kalau ngomongin soal ahli prediksi, ini kita akan menghadirkan seorang ahli prediksi. Prediksi dia hampir, ya nggak dibilang 100% tepat, tapi banyak yang beneran kejadian. Betul. Sampai kita itu bingung. Dia bisa memprediksi apakah karena dia punya hodam atau karena punya orang dalam. Nah kali ini kemarin ini sempat memprediksi juga seorang artis dengan inisial V yang akhirnya terjadilah apa yang dia prediksi. Iya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia ahli prediksi Heart Gumai. Waduh, ini kalau ada Gumai ada prediksi lagi, ntar viral lagi, kejadian lagi. Tapi kebanyakan terjadi loh. Bener ya. Gumai sehat? Sehat, alhamdulillah. Kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Mas Hat Gumai udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kakaknya nggak diajak ya? Siapa? Aditya Gumai. Art Gumai kemarin sempat memprediksi artis inisial V. Apakah itu adalah Virgon yang kita tahu Kamis minggu lalu diamankan pihak polisian karena tersandung kasus narkoba. Kita yang satu. Silakan Mas. Saya pribadi ingin menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba. Saya ingin memohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya saya bikin Indonesia lebih baik lagi. Geger. Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan penangkapan Virgon, mantan suami dari Inara Rusli, atas kasus penyalahgunaan obat-obat terlarang. Virgon pun akan melakukan rehabilitas selama 3 bulan ke depan. Kabarnya, nama Heart Gumai kembali menjadi sorotan usai dirinya memamerkan prediksinya yang kembali benar di media sosial. Aduh, ini beneran terbukti atau faktor kebetulan aja sih? Coba deh ditanyain langsung, hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Art Gumai di Pagi-Pagi Ambiar. Saat memprediksi artis inisial V, apakah yang kamu maksud itu adalah Virgon saat itu? Iya, Virgon. Yang terlintas emang apa? Belakangan kemarin kan itu rame banget karena kasus Virgon rumah tangga, perceraian dan lain-lain. Jadi muncul terus. Biasanya aku kalau ngelihat selebritis tuh artis, public figure, dari sosial media, dari TV ngeliat mukanya, nah itu kan Virgon muncul terus tuh. Jadi tertarik aku lihat, wah ini bakal kena kasus hukum nih, gitu. Tapi detail nggak sih saat itu prediksi kamu, oh kasus hukumnya kayaknya berhubungan dengan narkoba? Ada di salah satu media, aku sebut juga hubungan dengan narkoba.
Iya. Kamu menyebut itu? Iya. Bahkan Inisial V itu? betul. Bahkan nanti sebentar lagi ya, wallahu alam bisawab ya. Semoga nggak terjadi. Ada lagi V1 lagi, cuman bukan narkoba tapi korupsi. V juga. V juga. V, korupsi. V. Ya, permasalahan terjerat kasus hukum, permasalahan duit. Oke. Ya. Nanti kita bahas yang itu ya. Cuman kita kembali ke kasusnya Virgon ini. Prediksi kamu tentang Virgon yang menurut penglihatan kamu, prediksi kamu tersandung kasus narkoba itu beberapa bulan yang lalu sih? Dari tahun lalu. Oh, tahun lalu kamu sudah Tahun lalu memprediksi sudah, itu? iya. Gumain, kamu tuh kalau dapat prediksi seperti itu ya, apalagi kasus narkoba, kamu tuh memberikan peringatan nggak sih atau sedikit nyolek nggak sih ke yang bersangkutan? Biasanya kalau kenal kasih tahu. Ya. Kalau belum kenal Telepon. enggak. Pernah ada yang belum kenal salah satu artis kasih tahu tapi malah Marah. marah. Ada yang seneng malah. Mungkin aku sebut juga beliau pasti seneng juga. Contohnya Mas Katon Bagaskara. Kenapa? Aku kasih tahu, ceritain begini. Beliau seneng, malah beliau ada tektokan, iya gimana Mas Gumai begini gitu segala macem. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kamu memprediksi tentang Virgon sendiri, seperti yang kamu bilang tadi, atau artis lainnya deh, jangan kita bilang Virgon aja. Kalau misalnya ada yang tidak terima, bisa langsung nge-DM kamu, negor kamu secara langsung gitu gak sih? Oh banyak. Artis. Ada beberapa, bahkan sampai ada yang maki-maki. Ada. Padahal kamu hanya menyebut inisial. Inisial R. Si R tersebut langsung labrak. Gua gak pernah labrak lu ya. Di mana Kan sih kita nggak tahu, kita kan nggak pernah tahu. DM. Bener juga sih, ada R, ada artis inisial R. R. Prediksi kamu karena kenapa sampai akhirnya dia melabrak kamu? Perceraian, KDRT, terjerat kasus hukum. Saya melihat sosok laki-laki menggunakan kaos berwarna orange. Lalu qadarullah itu terjadi, bukan atas kehendak saya cuma melihat, kebenaran cuma dari Allah, itu terjadi, dia marah. Dia marah, tapi memang saat itu aku nggak nyebut inisial R. Pertama kali itu kalau nggak salah 3-4 tahun lalu, masih ada jejak digitalnya di YouTube. Itu aku sebut nama malah, lengkap selengkap-lengkapnya. Jadi sebenarnya buat dia bisa antisipasi. Ya jangan KDRT, ya jangan begini, jangan begitu, hal-hal buruk dijauhin. Terjadi, dia langsung marah. Oke, Gumai, kita mau kasih lihat ya. Ini kan prediksi ya menggunakan diksi, menggunakan kata-kata ya. Dari katanya aja prediksi. Kita mau kasih lihat juga ini ada sebuah artikel, tolong kamu tanggapi yang satu ini. Hard Gumai pamerkan prediksinya yang menjadi kenyataan di media sosial. Netizen yang salah prediksi kemarin mana? Bener nggak? Nggak 100% prediksi kamu tepat? Sejauh ini kalau aku melihat sih, wallahualam na'udzubillah min dzalik, bukan bermaksud sombong. Kalau dari dunia artis, sejauh ini belum ada yang meleset. Satupun. Tapi kalau bencana alam, alhamdulillah mungkin doa dari para masyarakat, Ya, doa itu dari alim ulama, semua mendengarkan, ada yang meleset. Ada. kan namanya manusia nggak 100% pasti ya Mas ya. Betul. Ada mungkin 90%-nya. Jadi kalau artis nggak pernah meleset sama sekali? Sejauh ini sih enggak. Satupun? Satupun. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Tolong prediksikan. Hard Gumai sebut pasangan inisial B dan P bakal cerai. Benarkah Baim Wong dan Paula Verhoeven? Kamu pernah memprediksi ini? Pernah. Aku pernah prediksi B dan V, dan yang inisial B-nya sudah menghubungi aku untuk diskusi. Tapi aku belum ada jadwal, belum sempat, jadwalnya belum dapat, tapi udah ada obrolan santai untuk bahas hal tersebut. Cuman kan, jadi gini, tapi di ramalanku itu bukan ku bilang akan cerai, tapi ya akan bercerai. Jika kalau misalkan tidak Memperbaiki lah ya, semua balik lagi ke doa iya, ya Mas. dirinya masing-masing. Allah maha membolak-balikan hati. Memang yang kamu lihat dari rumah tangga B dan P itu seperti apa sampai kamu bisa memprediksi bakal atau kemungkinan bercerai itu ada? Waktu itu memang nggak sengaja jadi ceritanya tuh lagi nggak sengaja ngelihat salah satu postingan beliau di salah satu sosmed. So aku ngelihat dari yang laki-laki, yang perempuan lagi sibuk untuk kalau nggak salah fashion show atau apa gitu. So aku ngelihat ada dari aura mukanya itu kebayang di aku secara visual itu lagi ada cekcok gitu, permasalahan.
Dan aku rasa aku menafsirkan saat itu, wah ini cekcoknya wallahualam mungkin rumah tangga, jadi aku langsung keluarin prediksi. Sehubungan dengan rumah tangga. Itu prediksi atau asumsi? Prediksi. Prediksi ya. Tapi buat Gumay, bukankah kalau namanya pasangan suami istri kan kemungkinan... Cekcok itu hal biasa. Betul, cekcok dan kemungkinan berpisah kan itu selalu ada. Betul, betul. Tapi yang membuat ini menjadi sangat istimewa buat kamu, selain kamu melihat ekspresinya, apalagi sih yang benar-benar menurut kamu ini kayaknya valid nih prediksinya? Pesan aku sih buat yang perempuan harus introspeksi diri untuk bisa menjadi lebih baik. Kenapa yang perempuan? Aku melihat dari yang lebih besarnya potensinya itu kerasnya muncul permasalahannya dari yang perempuan. Apakah karena Wallahualam. pihak B sudah membuka komunikasi sama kamu sampai akhirnya kamu bisa? Belum. Oke. Pihak B baru cuman bilang Mas Gumay mau ketemu, mau ngobrol begini-begini. Cuma ngajak ketemu aja? Ya. Belum cerita apapun itu? Belum ada. Oke. Gumay, kita mau kasih lihat yang satu ini. Firasat Heart Gumay soal pernikahan Baim Wong dan Paula Verhoeven diungkit usai jarang foto bareng. Kumaha tah? Halo? Kabar? Gimana? Karena jarang foto bareng gitu. Tapi kan maksudnya kalau jarang foto bareng netizen juga pasti udah langsung berasumsi. Iya emang bener ini mah jarang foto bareng pasti ada Tapi kan apa-apa. ada mungkin orang yang semakin hijrah itu tidak menunjukkan pasangannya biasanya. Bisa biar nggak ain gitu ya Iya, misalnya. ada yang seperti itu tapi nggak tahu deh. Ya sebenarnya bukan, kalau dari aku sih bukan dari situnya. Oke. Bahkan setelah pemberitaan keluar mereka jarang foto bareng, aku baca di pemberitaan aku juga, oh emang jarang ya gitu. Oh jadi kamu prediksi dulu kemudian sampai akhirnya terjadilah ini. Iya. Asumsi orang-orang kok jarang foto bareng, jangan-jangan ada apa-apa. Betul, menurutku sih yang jarang foto bareng itu kan dari pertama kali dari mulut para netizen. Netizen. Ya. Tapi kedepannya kamu melihat rumah tangga mereka seperti apa pada akhirnya? Akan kembali bahagia lagi seperti dulu, harmonis atau gimana? Kalau aku sejauh ini bilangnya insya Allah ya wallahualam bisawaf 85% bisa lebih baik lagi. 85% sampai di hari ini. Jadi harus butuh usaha, effort lagi dari yang perempuan sama dari yang laki-laki harus berusaha lagi mendekati, yang perempuan harus berusaha lagi untuk membuka hati, merubah diri, saling memaafkan, saling menerima keadaan masing-masing. Oke. Insya Allah baik-baik aja. Jadi prediksi kamu menurut kamu kedepannya mereka akan baik-baik saja? Betul. Kalau ada usaha dari keduanya? Betul. Oke, tapi berbicara mengenai rumah tangga selebriti tanah air. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ini menjadi salah satu pernikahan selebriti yang paling banyak diperbincangkan. Kita minta tanggapan dari seorang Heart Gumay tentang pernikahan yang satu ini. Heart Gumay prediksi masa depan pernikahan Mahalini dan Rizky Febian cukup berat. Maksudnya Tapi itu gimana? Gumay kan zaman sekarang pernikahan emang cukup berat. Apalagi di era digital ngelihat media sosial ya. Banyak godaan, banyak orang DM. Kumaha tah cenah rumah tengges. Ya kan ngelihat postingan-postingan orang gitu. Ngelihat Ya, goda pasti ada memang segala karena macam. godaannya DM. Cukup beratnya tuh gimana? Cukup beratnya aku ngelihatnya nanti dari Rizky Febiannya. Rizky Febian harus nanti ke depan nih dari mulai sekarang sampai tahun depan 2025 batasnya itu harus lebih banyak sabarnya menerima keadaan kalau istrinya itu ya public figure, cantik, Kan dua-duanya public figure. berbakat, tapi yang dari istrinya yang lebih banyak berpotensi godaan. Tapi bukan berarti istrinya yang salah, bukan. Bukan berarti istrinya tergoda gitu ya. Bukan. Tapi yang menggoda banyak. Ya, wajar sih. nanti kalau misalkan itu terjadi kecemburuan terhadap istri harus lebih mengerti, harus Ya, lebih kan akhirnya sabar. berantem terus. Betul. Betul. Beratnya tuh karena banyak yang coba untuk Kayak aku menggoda. gini tuh loh. Kenapa? Kan banyak menggoda. Ya. Yang jadi suami artis tuh ya kalau kurang-kurang lebihnya harus banyak siap mental. sabarnya harus Iya, seluas betul. samudra ya Kalau kalau nggak sabar udahlah selesai. Iyalah. Mbak, Tapi ya. kalau selebriti pasti godaannya gitu ya. Maksudnya karena public figure banyak yang goda. Apalagi kalau cantik, kalau ganteng. Cuman selain itu masalah yang mungkin menurut kamu lihat di prediksi kamu selain masalah godaan dari orang lain. Ya apa? Ada satu hal lagi agak sensitif perihal apa ya
Kalau menurutku sih nggak etis untuk dibahas di sini. Ya. Jadi ada perbedaan antara dari yang laki-laki sama yang perempuan. Yang yang perempuan harus lebih konsentrasi lagi, fokus lagi terhadap perbedaan antara mereka berdua ini loh. Ini sangat berat, cukup berat. Perbedaan keyakinan. Walaupun sudah ada perubahan dari perbedaan tersebut, cuman harus lebih serius gitu. Oh, keyakinan. Masalah perbedaan. Ya. Jadi menurut kamu masalah perbedaan apapun itu akan menjadi sebuah masalah bagi mereka? Betul. Cukup beratkah? Karena dari mereka berdua ini ada perbedaan yang berat ini menyangkut dari kedua belah pihak keluarga besarnya Masalah masing-masing. Bukan, ya mulai dari mulai dari budayanya, mulai dari keyakinan dan lain-lain. Cuman kan memang yang dari perempuan kan memang terakhir infonya sudah wallahualam sudah mualaf. Tapi saya melihat harus lebih, menggurui, tapi harus lebih serius lagi, harus lebih meyakini lagi, ya, supaya nanti ke depannya tidak terjadi gesekan-gesekan dalam rumah tangganya. Oke, tapi kalau masalah keyakinan itu adalah apa ya, bisa dibilang permasalahan intern ya. Rasanya kita juga tidak punya hak untuk masuk ke sana. Tapi kalau kamu melihat di tahun keberapa bahwa rumah tangga ini terasa berat sekali untuk mereka? Tahun depan, 2025 terasa berat. Nanti akan muncul di berbagai media pemberitaan perihal Mahalini dan Rizky Febian. Waspada dari sekarang, banyak-banyak berdoa, dari sekarang berusaha untuk gimana caranya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tahun depan dari sekarang. Ya. Tapi Jadi ini udah menjaga-jaga lebih waspada lagi. Betul, lebih waspada Gumai lagi. sebagai ahli prediksi, kalau saya tuh penasarannya gini ya, ketika kamu memprediksi begitu banyak selebriti, kan pada akhirnya menimbulkan begitu banyak pertanyaan, asumsi juga. Yang berbeda ya. Kadang suka ada perasaan bersalah nggak sih dari kamu untuk menggelontorkan prediksi yang belum tentu terjadi dan mungkin ada yang tidak terjadi. Apalagi berhubungan dengan masalah pribadi. Ada beberapa kali merasa bersalah ketika prediksi tersebut menyangkut hal-hal buruk itu terjadi. Ada. Apalagi ada salah satu katakanlah artis yang aku suka juga nih, menyukai artis tersebut. Perihal kinerjanya, perihal karyanya. Ya. Tapi ternyata terjadi gitu. Jadi ya agak gak enak juga. Gitu. Jadi kalau nggak terjadi ya alhamdulillah tidak Alhamdulillah, terjadi. iya. Oke. Kita juga mau menuju ke pemberitaan lainnya. Ini yang baru saja lamaran kemarin nih. Ini kan juga viral di media sosial hari Minggu kemarin mereka lamaran. Coba Gumai tolong lihat yang satu ini. Torik Halilintar resmi melamar Alia Mas Said. Netizen waktunya hard Gumai berpendapat. Bagaimana? Sebentar, sebelum menyambung ini, kemarin Teresa telepon aku. Iya. Jadi dia tuh telepon sengaja cuma ngasih tau gini, besok kalau kamu live tolong sampein ya, siapa tahu bisa diselipin. Ternyata yang info tentang acara-acara itu teh dari timnya Torik, bukan dari Alia, bukan dari timnya Torik. Acara apa? Nanti tuh kayak kemarin persiapan apa itu teh banyak dari Alia, cenah gitu. Udah ya teh, kalau lagi nonton udah disampaikan. Yang nyusun acaranya. Ya, udah disampaikan. Ya yang penting kan lancar. Foto itu. Geus diomongkeun ka ieu. Foto almarhum Haji Mas Said ya, oke. Gimana Gumai melihat hubungan mereka? Aku ngelihat kalau aku belum pernah ketemu langsung, tapi dari aura dari wajah foto di sosial media, TV, Torik Halilintar dan Alia, insya Allah semakin ke depan semakin bagus. Semakin ke depan semakin bagus kalau mereka bersama. Betul. Baik karir ataupun juga hubungan. Betul. Amin. Oke, kalau antar keluarga? Insya Allah bagus. Insya Allah bagus. Kedepannya ya. Ke depan insya Allah Pokoknya didoakan yang baik-baik. saling menerima kekurangan masing-masing. Nah, Insya Allah. Kedua belah pihak keluarga. Kedua belah pihak keluarga. Oke. Kemarin sempat lihat nggak yang sempat jadi viral juga di media sosial ketika ada perdebatan antara Atta dan juga maminya saat itu, kamu lihat? Lihat ya. Apa dari tanggapan kamu?
Menurutku sih ya namanya orang tua kan Wajar. wajar. Betul, orang tua wajar. Kadang memang ya asal ngomong aja dari Spontan aja ya. lisannya ya spontan aja. Sebenarnya nggak ada maksud. Gak ada maksud Menurutku apa-apa ya. Betul. Tuh netizen udah itu tolong diakhiri nggak ada Iya, apa-apa kok. Itu fisik deh keluarga netizen bercanda tuh. aja kan bercanda setiap keluarga beda-beda. Ada yang toyor-toyoran, keluarga lu gitu-gitu. Biarin aja urusan Iya. mereka, repot lu. Kan kadang kita nggak pernah tahu ya bercandaan antar keluarga itu seperti apa. Cuman masalahnya karena mereka public figure, kemudian kemarin juga terekam, jadinya tuh orang kayak berasumsi macam-macam, padahal biasa aja nggak ada apa-apa. Coba ramal kapan ini menikah, kapan ini menikah. Dan kapan dia menikah? Itu tuh ada cobaan apa? Nanti ya, nanti kita minta Gumai prediksi kita. Tapi ada cobaan nggak sih buat mereka berdua ke depannya? Aku ngelihat ada cobaannya dari yang perempuan, Hah, kenapa? dari Alia. Godaan. Wanita kembali. Godaan, iya. Ya namanya. Lagi-lagi godaan. Godaan. Ya namanya rumah tangga itu kalau nggak yang lakinya digoda ya perempuannya yang Yang digoda. digoda. Tapi ini lebih banyaknya Kak, yang menggoda dari pihak perempuan gitu ya? Yang tergoda. Yang tergoda. Iya, yang Sorry. perempuan digoda, sorry. Digoda kan? Iya. Ya berarti banyak yang menggoda kan? Betul. Oh oke, banyak Goda, yang Trans menggoda. TV. Tapi kalau buat kamu melihatnya dalam prediksi kamu ya, dalam waktu berapa bulan lagi kira-kira mereka akan menikah? Prediksi kamu. Oh ngitung. Simsalabim jadi apa? Nggak boleh Oh gitu. iya maaf. Tarno kali Ya, ah. maaf, kan biar gak serius banget. Astagfirullahaladzim. Lagi Ya Allah. ngitung sempoa kumon. Eke. Ya, wallahu alam bisawaf, aku ngelihatnya munculnya itu lebih kurangnya di 6 bulanan dari sekarang. Tahun ini berarti. Iya, 6 bulan dari sekarang berarti Iya. Iya. kura-kura akhir atau awal tahun ya? Betul. Iya. Ah, Iya. Oke, akhir atau awal tahun Ya, itu. aku ngelihat dari kedua ini aku nangkep dari Torik dari Alia ini maunya lebih cepat. Tapi Mau lebih cepat. Jadi jangan sampai nggak sampai dimasuk di tahun, Tahun 2000 depan. iya. oh pengennya di tahun ini, Betul. akhir tahun ini. Betul. Oke, ini ngomongin rumah tangga selebriti. Apa yang kamu lihat masalah rumah tangga selebriti lainnya, prediksi kamu? Selebritis wanita, penyanyi, senior, terkenal, populer, sudah menikah 2 kali, Ya, lu 3 kali, bukan lu, tenang, aman-aman. akan menghadapi permasalahan rumah tangga, ramai diperbincangkan, sangat ramai nanti, inisialnya K. Nikah 2 kali, terkenal, inisial K. Silakan berasumsi buat sobat ambiar masing-masing di rumah kira-kira siapa? Apa yang akan terjadi? Ya wallahu alam bisawaf ya. Moga-moga yang terbaik, perceraian. Itu prediksi kamu. Prediksi. Tapi kita berharap semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi. Terus kira-kira berapa lama menghitung harinya berapa lama? Ya kalau itu nggak bisa kehitung dong. ya? Itu hanya prediksi Oke, aja. oke. Oke baik Hargumai, kita juga akan memberikan kesempatan kamu untuk berpindah kursi karena kali ini kita mengharapkan kamu juga menjawab jauh lebih jujur lagi dalam kursi kegegeran. Silakan Hargumai. Silakan. Hargumai dalam kursi kegegeran. Pertanyaan pertama, sebutkan nama artis inisial M yang disebut Hart Kumai akan bercerai di tahun 2024. M. M. Profesinya Penyanyi, Ya. perempuan atau laki-laki? perempuan dulunya penyanyi duo. Itu akan bercerai. Ya, penyanyi Oh. pop.
Penyanyi pop perempuan inisialnya M akan bercerai. Akan bercerai. Keadaan ekonominya seperti apa? Semoga baik-baik aja, tapi aku ngelihat nanti ada ujian cobaan dari Allah merosot bermasalah dengan perekonomiannya nanti ke depan. Emang sekarang keadaan perekonomian dia dan suaminya seperti apa? Sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya, tapi nanti ke depan jadi turun lagi. Makanya kita manusia kan gimana caranya berusaha untuk bertahan. Ya. Apa yang udah Allah kasih, disyukuri, dijalani dengan baik. Ya, betul. Jangan sampai lalai. Tuh, jangan sampai sombong ya. Siapa ya M ya? Oke. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 2 artis yang pernah melabrak Hart Gumai karena sudah memprediksi beritanya. Jujur, sampaikan siapa artis Kalau tersebut. melabrak dan kalau pada akhirnya sudah baik-baik saja, sudah bermaaf-maafan, berarti boleh dong disebut namanya. Iya, kita pengen ngebakar lagi gitu maksudnya. Kalau sudah klarifikasi dan lain-lain itu Nikita Mirzani. Ya, lalu Ya. Satu lagi masih berjalan, masih tembak-tembakan, dia tembak, saya tembak, dihajar, saya hajar. Saya sudah memaafkan berapa kali di podcast, saya bilang saya juga bersedia sebagai manusia biasa, kalau saya yang salah saya minta maaf. Ya. Tapi ternyata saya dihajar lagi di story-nya segala macam dan lain-lain. Siapa? Suami istri malah dua-duanya yang labrak saya, biarin aja nanti. Ya Inisial. Inisial. R, Oh, terus yang istrinya? L. kan suruh disebutin. Jangan pakai inisial, sebutin. Oke, sebutin. Sebutin Hart. Jadi itu yang marah-marah. Betul. Oke, inisial suaminya R. Ya. Profesinya? Jadi artis gara-gara istrinya. Ya siapa? Sebutin. Kan disuruh disebutin, suruh jujur. Sebutin Tapi Hart. kan pada akhirnya Istrinya L, penyanyi dangdut. Kenal King Nasar. Oke, baik. Pertanyaan keempat, apakah Hart Gumai pernah mendapatkan ancaman Oke, atau next. teror dari pihak-pihak tertentu? Ada. Ada. teror-teror. Bentuknya? Teror. Dari selebriti sama dari politik. Bentuknya? Kalau selebritis bentuknya kayak gimana terornya? DM, dihajar, dikata-katain. Tapi saya nggak pernah bales. Oke, kalau politikus? Maki-maki ya. Oke, kalau politikus intimidasinya seperti apa? Maki-maki. Intimidasinya sama juga atau ada intimidasi secara langsung? Sama, melalui pesan sosial media. Tidak terima. Oke. Dirinya merasa, padahal bukan dia. Oke. Merasa padahal bukan dia. Itu satu kalimat kunci buat siapapun itu yang diprediksi oleh Hart Gumai, merasa padahal bukan dia. Iya. Kalau tidak merasa, ya kenapa harus kebakaran? Betul. Kita akan balik saat lagi tetap di pagi-pagi. Geger.